Ya, kita teruskan dengan contoh 15, penggunaan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian 2 loop. Sumber soalnya dari Fisika Peminatan, tulisan saya, kelas 12 jilid 3, halaman 109. Ya, soal pilihan ganda nomor 14, penerbit Erlangga. Ya, coba Anda lihat rangkaiannya seperti ini di soalnya. 3 resistor masing-masing dengan hambatan diketahui. Jadi ini ada R1, R2, R3 diketahui. 2 buah sumber tegangan, E1, E2 juga diketahui. Disusun seperti gambar. Apabila hambatan dalam diabaikan, jadi baterai ini dianggap hambatan dalamnya 0. Berapakah beda potensial antara B dan C? Jadi antara B dan C, berapa beda potensialnya? Nah, jadi kalau kita mau singkat, mungkin kita harus hitung arusnya kan? Ya, misalnya VBC, kalau kita misalnya nanti mau hitung ya bisa aja lewat ke sini kan? Atau lewat yang bawah. Ya, terserah. Oke, kita buat dulu. Langkah pertama, kita harus buat loop. Tapi semua komponen harus dilalui. Kalau saya hanya membuat satu loop, misalnya hanya membuat satu loop seperti ini, maka komponen ini dilewati semua, tapi komponen ini tidak. Jadi kalau mau dilewati juga berarti loopnya harus ada 2. Ya, jadi mungkin ikut loop yang merah ini ya. Ya, mungkin loopnya yang merah ini. Nah, seperti ini. Jadi minimal ada 2 loop ya, supaya semua komponen dilalui. Harus minimum 2 loop. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana arah loop yang kita pilih kalau ada 2 loop. Kita namakanlah loop yang pertama ini I1, loop yang kedua itu I2. Ya, loop yang kedua itu I2. Nah, biasanya kita akan ada loop perbatasan. Ya, kalau kita lihat BC ini perbatasan. Karena BC dilalui oleh loop I1 dan BC juga dilalui oleh loop I2. Nah, kalau kita ingin supaya arus loop itu semuanya positif, ya, maka kita harus supaya I1 dan I2 ini di BC searah. Misalnya kita pilih I1 searah jarum jam. Ya, jadi I1 di perbatasan BC itu ke kiri. Kemudian di sini ke atas, di sini ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di BC harus mengalir dari C ke B. Maka yang merah juga kita usahakan supaya dari C ke B, sehingga tandanya dua-dua positif. Berarti untuk I2 harus berlawanan arah jarum jam. Berarti untuk yang merah ini harus berlawanan arah jarum jam. Ya, harus berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Sehingga arus pada BC adalah dari C ke B dua-duanya. Ya, jadi kalau I1 searah jarum jam, maka I2 harus berlawanan jarum jam. Ya, supaya kedua arus loop searah. Nah, berikutnya kita tinjau loop 1. Jadi kita tinjau loop yang atas ini, searah jarum jam. Kemudian kita gunakan hukum 2 Kirchhoff, ya, jadi sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Ya, untuk loop I1 ya. Oke, pertama GGL dulu kita lihat ya. Nah, ketika kita mulai dari C, kita lihat nih. Kutub yang dilewat dulu yang panjang E2 ini, plus berarti. Ya, berarti yang E2 yang plus 20 ya. Plus 20. Kemudian ke sini yang dilalui juga kutub yang panjang dulu. Kutub yang panjang juga plus, jadi plus juga plus 10. Nah, ini GGL-nya. Kemudian arusnya ada 2. Pertama I1 dulu. Ya, hambatan yang dilalui oleh I1 adalah dari C 8 ohm, 6 ohm. Di 8 ditambah 6. Ya, tetapi ingat ada I2 di cabang BC ya. Di cabang BC ini ada I2 ini yang merah. Tapi I2 di cabang CB hanya lewat pada 8 ohm.
Jadi I2 kali 8 sama dengan 0. Itulah yang kita dapat ya. Oke, itu yang kita dapat. Kalau kita hitung, ini adalah 30, ini 30, ini 8 tambah 6, 14 I1, kemudian 8 I2 sama dengan 0. Atau kalau kita pindahkan ke sini, kita urut I1 dulu, tapi kita bisa bagi 2 ini semua, dibagi 2, 14 bagi 2, 7 I1, jadi dibagi 2 ya. 8 I2 jadi 4 I2, sama dengan 30 pindah ke kanan, min 30 dibagi 2, min 15. Inilah persamaan nomor 1 ya. Itu yang kita dapat dari loop I1. Sekarang kita tinjau loop I2 ya. Tinjau loop I2, kita akan menggunakan lagi hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E plus sigma IR sama dengan 0 untuk loop 2 ya. Kita urus dulu GGL-nya untuk loop 2 ya. Loop 2 yang merah ini ya, baterainya cuma ada 1, dan yang dilewati dulu adalah kutub yang panjang juga, plus juga ya. Kutub yang panjang juga plus, jadi plus 20. Plus 20. Kemudian arus I2 dulu. Arus I2 lewat pada 3 ohm dan 8 ohm. 3 ohm dan 8 ohm ya. 3 plus 8. Kemudian pada cabang BC ada I1 searah, jadi plus ya. Di sini ada I1 ya. Jadi di loop I2 ini ada I1 searah, jadi plus. Tapi I1 hanya lewat pada 8 ohm. Cabang perbatasan ya. I1 hanya lewat pada 8 ohm sama dengan 0. Seperti tadi kalau kita hitung ini 20 tambah 3 tambah 8 11, kemudian 8 I1 sama dengan 0. Kita dapat persamaan yang kedua, kita urut I1 duluan. 8 I1 plus 11 I2 sama dengan min 20. Inilah persamaan nomor 2 ya, nomor 2. Nah, sekarang kita ditanya VBC. VBC itu bisa lewat atas. Kalau lewat atas berarti yang kita cari I1. Tapi bisa juga lewat bawah. Kalau lewat bawah berarti yang kita cari I2. Tergantung ya. Oke, tapi kelihatannya lebih mudah kalau kita hitung I2 saja. Ya, dari B ke C. Jadi dari B ke C ini, nah, dari B ke C nanti kita akan dapat VBC sama dengan arus. Tapi arusnya berlawanan ya. Oh, searah, sorry, searah. Arusnya searah ya. Dari B ke C searah dengan I2. Jadi VBC itu hanya tinggal I2 kali 3. Nah, berarti kita hanya harus cari I2. Dari dua persamaan ini kita cari I2. Saya tulis lagi ya persamaan pertama di bawah sini. Atau saya jajarkan aja ya. 7I1 tambah 4I2. 7I1 tambah 4I2 sama dengan min 15. Di sini 8I1 tambah 11I2 sama dengan min 20. Ya, seperti ini. Nah, yang ingin saya cari adalah I2. Ya, yang ingin saya cari adalah I2. Karena VBC adalah I2 kali 3. Jadi I1 saya eliminir ya. I1 saya eliminir ya. I1 dieliminir ya. I1 dieliminir. I1 dieliminir, dihilangkan. Nah, tentu Anda sudah tahu kalau I1 mau dihilangkan berarti koefisiennya disamakan. Ini 7, ini 8. Berarti yang atas dikali 8, yang bawah dikali 7. Jadi yang atas dikali 8, yang bawah dikali 7. Maka hasilnya adalah ini 7 kali 8 I1 tambah 4 kali 8 32 min 15 kali 8 min 120. Yang bawah kali 7, 8 kali 7 I1, 11 kali 7 77 min 20 kali 7 min 140. Kalau kita jumlah ini karena sama kita kurangi, maka ini hilang.
Nah, I1 hilang. Ya. 32 dikurang 77 itu kurang 45. Kemudian ini 140 ya, min kali min 140 dikurang 120. Itu adalah 20. Jadi I2-nya sama dengan min 20 per 45. Kalau kita bagi 5, ini min 4 per 9 ampere. Ya, jadi dapatlah I2 min 4 per 9. Dengan demikian kita bisa dapat VBC, yaitu I2 kali 3 tadi ya. Ya, kalau Anda lihat I2 kali 3. I2 kali 3. I2 adalah min 4 per 9 kali 3. Coret lagi. Jadi min 4 per 3 volt. Ya. Min 4 per 3 volt. Ya, kalau soal pilihan ganda ini adalah min 1,33 ya. Min 1,33. Ya, di sini tentu yang kita ambil yang mendekati yaitu C. Ya, 1,34. Minus hanya menyatakan bahwa potensial C lebih tinggi daripada potensial B. Jadi jawabannya 1,34 volt ya. Tadi sudah kita hitung. Kalau kita lihat lagi ya, I2 kali 3 ya, min 4 per 3 itu min 1,33. Jadi mendekati min 1,34, jadi jawabannya B. Ya, inilah contoh soal penggunaan hukum Kirchhoff untuk metode rangkaian yang harus dianalisis dengan dua loop.